तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देवी शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 We will read from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 14th chapter, text 26. Jadi kita akan membaca Srimad Bhagavatam sekanda ke-7 bab 14 ayat 26. संस्कारो कालो जायाया संस्कारो कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा अपत्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था वृताहश्च वृतासस्था वृक्षाश्च कर्मण्यभ्युदये कृपा कर्माणि भ्युदये रुक्ता. Just read the translation and purport. Jadi mohon diikuti bersama-sama translation. Translation. Artinya, wahai Raja Yudhistira, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan upacara-upacara ritual, penyucian diri bagi diri seseorang sendiri, bagi istrinya, atau bagi anaknya, atau pada saat pelaksanaan upacara kematian dan upacara peringatan tahunan kematian, upacara-upacara bertuah yang disebutkan sebelumnya harus seseorang lakukan agar ia berhasil dalam kegiatan berpahala yang dijalaninya. Jadi saya akan baca lagi sekali ya, jangan gitu. Wahai Raja Yudhistira, pada waktu yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan upacara-upacara ritual penyucian diri bagi diri seseorang sendiri, bagi istrinya atau bagi anaknya, atau pada saat pelaksanaan upacara kematian dan upacara peringatan tahun kematian,
Upacara-upacara ritual yang disebutkan sebelumnya harus seseorang lakukan agar ia berhasil dalam kegiatan berpahala yang dijalaninya. Penjelasan Srila Prabhupada Ki. Dianjurkan di dalam kitab-kitab Weda tentang pelaksanaan banyak upacara ritual yang dilakukan bersama istri pada hari ulang tahun anak atau saat pelaksanaan upacara kematian, dan ada pula metode penyucian dari pribadi seperti upacara inisiasi. Semua itu harus dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan serta petunjuk sastra. Dianjurkan dengan tegas di dalam Bhagavad Gita, Gyatva Sastra Vidhanuktam. Segalanya harus dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam sastra-sastra. Untuk zaman Kaliuga ditetapkan dalam sastra-sastra bahwa Sankirtana Yagya hendaknya selalu dilaksanakan kirtanya sedaharihi. Segala upacara ritual yang dianjurkan di dalam sastra-sastra harus diawali dan diikuti dengan Sankirtana. Inilah yang dianjurkan dari Srila Jiva Goswami. Hare Krishna. First of all, I want to pay my respect to Lord Singh Sastra, to study of my spiritual master, Divine Grace, Srila Guru Swami Srila Gurudev. Jadi Maharaj pertama-tama dia menyampaikan sembah sujudnya kepada guru kerohaniannya yang tercinta, Srila Guru dan Swami Srila Gurudev. I want to pay my respect to Lord Singh Sastra, to study of his confirmed right, his Divine Grace, his Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj. Dan beliau juga ingin menyampaikan sembah sujudnya kepada pendiri acarya ISKCON, yaitu Akse Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And paying my obeisances at the lotus feet of Sadhu Guru Vaishnava and Acharyas. Dan beliau juga ingin menyampaikan sembah sujudnya kepada semua acarya, Sadhu Guru dan Vaishnava. And also I want to pay my respect to obeisances to the Vaishnavas assembly here. Jadi beliau juga ingin menyampaikan sembah sujudnya kepada semua Vaishnava yang hadir sekarang ini di sini. By the mercy of Srimad Mahaprabhu Nityananda Prabhu, we are hearing especially from Srimad Bhagavatam. Jadi atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu, secara khusus hari ini kita akan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Because in human path of life, we can know what is religion only by hearing shastras. Jadi di dalam kehidupan sebagai manusia ini sebenarnya kita tidak mengetahui religi agama tanpa kita membaca sastra Weda. Unless you discipline in your human, especially human form of life, if you not discipline, we can't get anything, even in material life or in spiritual life. Jadi tanpa kita menjadikan diri kita disiplin di dalam kehidupan apapun, baik itu spiritual maupun material, tidak akan pernah kita mendapatkan apa-apa di dalam hidup ini. But our tendency, just like we are coming to this material world only for enjoyment. We have this mentality. Jadi mentalitas kita biasanya kita kecenderungannya adalah datang ke dunia material ini hanya untuk menikmati. And this is the cause of all our problems. Inilah semua permasalahan yang kita miliki. But Veda and Shastra giving instruction to regulate us, to make us disciplined. Dan semua sastra dan Weda itu memberikan kita aturan dan peraturan yang diuraikan di dalamnya itu hanya untuk membuat kita semua menjadi disiplin. Okay, you want to enjoy, but enjoy according to Shastra, not whim style. Yeah. Kalau seandainya kita ingin menikmati, menikmatilah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sastra Weda. Therefore, why Krishna adopted this marriage system? Why Krishna system? Okay, you want to marry? Just marry to someone and be disciplined. Jadi kalau tidak demikian, kenapa Krishna membuat sistem pernikahan ini? Jadi kalau kita ingin menikmati dan ingin menikah, kita atur di dalam pernikahan sesuai dengan yang diuraikan di dalam sastra. Therefore, Veda in you can see marriage festival, we are following also Veda. Di dalam festival upacara pernikahan itu pun kita sebenarnya harus mengikuti prinsip-prinsip Veda. You want to marry? Why we are performing some yajna? Jadi, kenapa kita harus melakukan ayatnya atau ritual ketika kita ingin menikah?
Kenapa kita We have to remind. We have to remind always. Just either brahmachari or grihastha or banapasta or sannyas. I want to become regulated in my life. I have to get Krishna Bhakti, Krishna Prem. Then I can solve all the problems. Therefore, Vedic rules and regulations are there. Ya. Jadi itu sebenarnya yang dianjurkan bahwa ketika kita ingin hidup dengan damai dan bahagia di dunia material ini, harus kita mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam Weda, menjadikan kita disiplin sesuai dengan yang diuraikan di dalam Weda. Just from this verse, like Prabhupada mentioning, we have to know what is our duty, especially from scriptures, what to do, what activities we have to do in one form of life. Ya, ini yang dijelaskan di dalam sloka ini oleh Srila Prabhupada. Jadi tugas kewajiban apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini? You know, even in Balinese we have, maybe you have this tradition. In Orissa we have this tradition. Once children to birth, then how many days after performance of yajnas, of purification? In Balinese how many days? 3 months. After 3 months, eh? Yeah. 12 days also. In India, someone for 21 days. After 21 days, they perform some purification, sanskar. We call it sanskar. Jadi biasanya ini kebiasaan atau custom yang ada di Orissa atau di India. Biasanya anak baru lahir itu diberikan upacara setelah 21 harinya. Begitu juga mungkin di Bali. Maharaj bertanya di Bali mungkin ada dilakukan. Saya sampaikan bahwa ada melorasen istilahnya, ya, ada kesuburan. Why also some purification processes are there? How many days? In Balinese, how many days in Bali? Berapa hari biasanya Prabu yang tahu kali? 42 days. Yeah. Namakaran, Samjagya, Brahmana Vilika. Why all this purification is there? To make us regulated. Jadi kenapa proses penyucian dari sebuah kelahiran seorang anak ini ada? Itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kita disiplin, regulasi, disiplin aturan-aturan dari sastra. Like today, someone so Prabhuji's mother's Saturday, eh? Which Prabhu? Siapa yang ada punya acara hari Prabhu Suresh. Okay. Okay, Hare Krishna. I know. Okay. Suresh Prabhu's mother's? Yes. Saturday. Yeah. And you see how Krishna is saying, especially this is discussion between Narad Muni and Yudhishthira in that verse. Yeah. And Krishna was present there. Ya, ini Maharaj akan menceritakan diskusi antara Narada Muni dengan Krishna, dengan Yudhishthira Maharaj. Ketika itu Krishna juga hadir di sana. Because this discussion is going in Rajsuya Yajna. Yudhishthira Maharaj Rajsuya Yajna. Krishna was there, and this seventh canto was discussing there. Ya. Di dalam skala ketujuh ini ada percakapan di sana. Ketika diadakan Raja Suya Yajna, itu ada percakapan antara Narada Muni, antara Yudhishthira dan Narada Muni. Ketika itu Krishna juga hadir di sana. Like here mentioning annual death ceremonies, you have to perform some activities. Annual death ceremonies. Ya, di sana dinyatakan bahwa ada istilahnya ada upacara tahun kematian. So why someone just give up his body? Why you performing these rajas? Ya. Jadi ketika ada seorang yang meninggalkan badannya, kenapa kita harus melakukan upacara ini? Why Veda giving this instruction? Ya. Kenapa Veda memberikan semua perintah-perintah ini untuk melakukan upacara ini? Putra te kriyate bharajam pitru pindam prayojanam. We are accepting that you can say someone marrying will for a son. And why son is required? Pitru pindam prayojanam. This son will give pinda. Then he can deliver the poor fathers. Jadi inilah tujuan dari seseorang melakukan upacara itu. Bahwa upacara pernikahan itu sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan seorang putra. Jadi
Jadi ketika seseorang mendapatkan seorang putra, putranya ini akan mampu melakukan pindah kepada orang tuanya nanti di saat orang tuanya meninggal. Especially in householder life, Grihastha always attached to son and daughter. Jadi secara khusus di dalam kehidupan berumah tangga itu biasanya orang tua itu juga memiliki keterikatan kepada anaknya, baik itu putranya maupun putrinya. Out of love towards son and daughter, sometimes he commits some sinful activities. Ya. Jadi biasanya rasa cinta yang berlebihan ini kadang-kadang orang tuanya sampai melakukan hal-hal yang berdosa karena cinta yang berlebihan kepada anak. So after give up everybody, he go to one narka. His name is Put. Putra is what is of the Put. Jadi setelah kematiannya karena dia bisa pergi ke neraka yang disebut Put. You know Putra? In Sanskrit Putra. In Bali? Putra. Yeah. Putra. Pitara. In Sanskrit also Pitara. Pitaro, kan? Yeah. What it means Pitaro? Apa itu arti Pitara? It's two meanings in Sanskrit. Pitaro means forefather, and sometimes one specific demigods are there. That we call it Pitaro. Therefore, in Balinese you see sometimes they are worshipping like forefathers and differently worshipping demigods. One category is demigods like Gandharvas, Kinnaras. One type of demigod is named Pitara. Jadi ada dua arti sebenarnya Pitara itu. Satu arti yaitu leluhur, ya arti yang lain itu nama dari seorang dewa yang bernama Pitara. Mostly in Bali worship as a rima, mostly connected with like Karmakanda, Veda. Jadi secara umum upacara-upacara yang ada di Bali itu lebih cenderung ke koneksinya ke karma kanda. So generally because Grihastha is attached to his family members, see, he commits some sinful activities. Then after give up body, he will go to hell. His hell name is Put. Biasanya ketika kehidupan berumah tangga itu memiliki keterikatan dan cinta yang berlebihan seperti itu, kadang-kadang sampai mereka mengorbankan dan melakukan hal-hal yang berdosa. Oleh karena itulah pada saat mereka meninggal, mereka akan mencapai planet neraka putih. I can give you one example now. How we are attached to our son and daughter. Jadi How we are committing sinful activities here. Jamara akan memberikan dua contoh di sini. Bagaimana seseorang ayah atau ibu itu bisa melakukan dosa karena rasa cinta yang berlebihan itu. Like you have your own small son and daughter, another group you have small son and daughter. Ya, misalnya kita memiliki seorang ayah memiliki putra dan putri anak masih kecil, dan ada juga orang lain yang memiliki putra dan putri masih kecil juga. And we have some topic like chocolates, huh? And we are giving to our own son, but this small son, another group's son is looking. We are not giving. This is simple. Agri Krishna stuff. Misalnya contohnya ketika kita membawa coklat, manisan coklat di kantong kita, kadang-kadang kita akan memberikan coklat itu kepada anak kita sendiri, tetapi anak dari orang lain itu melihat dan kita tidak memberikan coklat itu kepada anak orang yang lain itu sebenarnya termasuk kegiatan yang berdosa. Even in according to Karmakanda, according to Puranas, like your relatives, like you have 5 brothers, 6 brothers, some relatives are there, you are separated, but you cooking some nice dishes, like paneer, some cakes, but you are not distributing among your brothers. This is also sinful. Then you go to hell. Jadi seperti misalnya contohnya ketika kita di rumah tangga kita memiliki saudara-saudara, relatif atau yang lainnya di sekitar rumah kita. Kalau kita memasak sesuatu yang bagus di rumah kita, misalnya sweet, manisan, kalau kita tidak membagikan itu kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita itu termasuk kegiatan yang berdosa. Like your son's marriage festival. In son's marriage festival, from daughter's side, Yes. many sweets coming.
You can say, my son's marriage festival, I will enjoy everything. I will not distribute. This is also simple. Iya. Biasanya itu sebuah pernikahan kadang-kadang dari pihak istri itu akan didatangkan banyak manisan, ada makanan macam-macam. Kalau kita tidak membagikan itu kepada orang lain, itu termasuk juga kegiatan yang berdosa. Kita tidak bisa menikmati itu sendirian di rumah. Many things you don't know. What is sinful living? Nowadays people, those are staying in like city life, most of them forget what is sinful. They don't know what is sinful. Ya. Jadi kita secara umum tidak tahu bahkan apa sebenarnya kegiatan berdosa itu. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan berdosa, bahkan kita sendiri tidak tahu apakah itu kegiatan berdosa apa tidak. If mosquito will bite you, then what you will do? Jika ada nyamuk yang sedang menggigit Anda, apa yang Anda harus lakukan? And we can pleasure, and Bhagavatam saying 5th canto, end chapter, if you kill mosquito, then you will go to hell. Di Srimad Bhagavatam sekana kelima dikatakan di sana kalau seandainya ada nyamuk yang sedang menggigit kita, kalau seandainya kita membunuh, itu kita bisa pergi ke neraka juga. You know? Apakah semua terima tahu itu? Therefore you have to read Bhagavatam. You know, in India we have, I don't know about Vaishnava Mataji. In India, some Matajis, most Matajis, in their head, some type of insects, always something. Yeah. Yes. Bhagavatam, Bhagavatam mentioning about this insect. If you kill this insect, you will get killing like that. You know? Then you will hell. Ya. Dan itu juga dinyatakan di dalam Srimad Bhagavatam bahwa ketika biasanya wanita, umumnya secara umum wanita itu dihuni oleh banyak kutu di rambutnya. Jadi ketika kutu itu kita ambil dan kita bunuh dengan kuku, biasanya dipakai kuku membunuhnya. Itu juga bisa membawa kita ke neraka. So another insect, you can see, mud they are staying within the one. Mud wasps they are staying. When you sleep, they will come. Really clever and bite you. Small one. Sucking only blood. You just wake up, they will just go inside. Again you sleep, again come. Bhagavatam mentioning about them. If you kill them, then you go to hell. Berat itu. You don't know? Ya, ini translate. Dan itu biasanya di tempat tidur itu ada binatang kecil-kecil. Mungkin di Bali kita kenal titih ya. Jadi titih itu begitu lihainya dan dia bersembunyi di bawah kasur kadang-kadang. Nah, ketika kita mematikan lampu dan segera tidur, mereka akan datang dan menggigit paha dan lengan kita, badan kita. Nah, ketika kita bangun dan ingin membunuhnya, dia akan lari cepat sekali seperti itu, sangat lihai sekali. Itu juga akan bisa membawa kita ke neraka kalau kita membunuhnya. So knowingly, unknowingly, we are committing many sinful activities. Jadi itulah sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar kita sudah melakukan banyak kegiatan berdosa. So therefore, in college juga, we can perform all these activities. Before people, every day, Gresta performing Panchajagya, like in Balinese, morning, evening, and also in afternoon. So before Panchajagya was there, Deva Jagya, Bhuta Jagya, Pitru Jagya, Atithi Jagya, Nu Jagya, every day, because we are every time we are committing, every day, most we are committing some sinful, unknowingly and unknowingly. Jadi itulah sebenarnya untuk menanggulangi semua kegiatan yang berdosa yang secara sadar atau tidak sadar kita lakukan itu dituntut oleh sastra untuk melakukan pancayatnya ini. Jadi pancayatnya seperti yang disebutkan tadi oleh Mara itu biasanya dilakukan hanya untuk menanggulangi dan menghindari kita dari semua kegiatan berdosa itu. Dewa yajna. Jadi kita harus memuja para dewa. Deva Jagya, Pitru Jagya, Pitru yajna. You have to worship forefathers. Jadi kita harus memuja para leluhur. Deva Jagya, Pitru Jagya, Bhuta Jagya, dan Buddha yajna. With many living entities there. After cooking, you have to give. Like Balinese people, they are living in the street. Yeah.
Jadi itu nearby the tree. ya. Living entities will come, they can eat. Even ants, birds, this bhuta jagya. Ya, budayanya itu artinya ketika kita habis memasak dan kita persembahkan kepada Krishna, setelah itu kita harus dijawab Islam yang sahiban di balik. And Atithi jagya. Atithi means Yes. Not guest. Uninvited guest. uninvited guest. Ya. Jadi atithi itu artinya tamu yang tidak diundang. Someone poor is coming to your house, you don't know, he's asking, give some food. Immediately give. Jadi biasanya ketika kita ada di rumah, kadang-kadang ada orang yang tidak diundang datang dan mereka mungkin kekurangan makan atau kelaparan dan meminta sesuatu ke rumah kita. Kita harus segera memberikan. And jnana jagya. Dan dianayanya Studying Bhagavatam, Gita, Puranas, Ramayanas, valid them. Yeah. ya. This is according to Karma Kanda. But in Kali Yuga, we can perform 5 yajnas. Yeah. At least 5 people they are following tradition. Jadi, But this is not, they have time. At least they are worshipping 3 times. India, you can't find some Mataji just 3 times worshipping. No. According to Karma Kanda, at least they are following. ya. Sesuai dengan karma karya yang diuraikan di dalam karma karya, itu memang pancayanya ini sangat perlu dilakukan oleh orang-orang. Tetapi ini sangat susah sebenarnya. Tidak mungkin kita melakukan 5 kali upacara seperti itu setiap hari. Dan itu juga di India sekarang hampir tidak ada melakukan. Di Bali sudah sedikit lebih bagus. Maharaj sering melihatnya ada ibu-ibu yang melakukan persembahan pagi, siang, dan sore seperti itu. So, but in Kali Yuga, Dan di Kali Yuga, we are so busy, we can't perform all 5 yajnas. jadi karena kesibukan yang kita miliki ini, kita tidak akan mungkin bisa melakukan pancayanya ini setiap hari. So if you perform 1 yajna, then you can get result of all yajnas. Jadi kalau seandainya kita bisa melakukan hanya 1 yajna, dari kelima yajna ini sudah termasuk di dalamnya. What is yajna? Apa itu yajna itu? Sankirtan yajna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. This Sankirtan is very powerful. Ya, inilah satu-satunya ayatnya yang kita harus lakukan di zaman Kali Yuga ini adalah Sankirtan Yajna yang sangat luar biasa kuatnya. Therefore, Prabhupada used to say, chant Hare Krishna and be happy. Oleh karena itulah Prabhupada sering mengatakan chant Hare Krishna dan menjadilah berbahagia. Sankirtan means when many devotees assemble in one place and performing Nam Sankirtan. This is called Yajna. Jadi Sankirtan Yajna itu artinya berkumpul, orang-orang berkumpul di dalam jumlah yang besar dan memuji nama suci pada saat bersamaan, beramai-ramai. Itu disebut dengan Sankirtan Yajna. Like today, Prabhuji's mother's Saturday, we are performing some Vaishnava Homa. Jadi Vaishnava Yajna? ya, Ya. seperti Prabu Sudah sehari ini melakukan Vaishnava Homa ya dalam Agni Yotra tadi, Vaishnava Homa. Yes. But in Kali Yuga, you perform all yajnas. If Nam Sankirtan is not there, other yajna will not give you the result. If Nam Sankirtan is not there. Apapun yang kita lakukan di zaman Kali Yuga sekarang ini, itu tanpa diikuti oleh pengucapan nama suci atau Sankirtan Yajna, itu tidak akan ada hasilnya sebenarnya. But you see, therefore, in our initiation time, yajna is going on, devotees are doing kirtan. Ya. Shraddha, all Vaishnava Homa is going on, devotees are. Without kirtan in Kali Yuga, other yajna will not give you any support. Ya, begitu pula pada saat kita ada diinisiasi di diksa, itu kita bisa lihat di sana pada saat yang bersamaan Agni Wotrayanya juga berlangsung dan pada saat bersamaan juga menyanyikan nama suci juga berlangsung pada saat itu. Nah, karena itu kalau di zaman Kali Yuga sekarang ini kita melakukan ayatnya apapun itu tanpa diikuti oleh Sankirtan yang itu tidak akan bisa memberikan kita hasil. Because we are performing Shraddha, because maybe our father performs some simple activities going to heaven. So this is the duty of son to perform some Ceremony. ceremony. Itulah tujuannya karena kita seorang anak
itu mungkin selalu berpikir bahwa mungkin saja ayah saya atau ibu saya meninggal dan dia pergi ke neraka. Oleh karena itu saya akan membuatkan seremoni atau sedekah ini untuk mengangkat mereka dari. But actually, a devotee can only deliver his father and mother. Unless you become devotee, you can even you give some shraddha, your forefather will not accept. Jadi sebenarnya hanya dengan menjadi penyembah saja itu sudah mampu mengangkat orang tuanya dari neraka. Walaupun mungkin kita bisa melakukan serada secara seremoni, itu sebenarnya belum mampu juga mengangkat ayah dan ibunya dari neraka. Who is just killing animals? Who is killing animals, eating meat and fish from his hand, forefather will not accept. Jadi kita sudah membunuh banyak binatang dan makan banyak binatang. Dengan tangan yang kita pakai itu, kita mempersembahkan pindah atau serada kepada orang tua yang sudah jatuh ke neraka, itu tak akan mungkin bisa terangkat. You know your forefathers, only wise they are in maybe somewhere, but what they are aspiring, what they want, late in my dynasty some Vaishnava should come. Jadi itulah yang sebenarnya doa setiap saat yang dipanjatkan oleh leluhur kita, dimanapun mereka berada, entah dia di neraka atau di surga, dimanapun mereka selalu berdoa, mohon supaya di garis keturunan dinasti saya, di keluarga saya, itu terlahir seorang penyembah. Itu keinginan mereka. Therefore, in father mother's ceremony Saturday, we have to cook. We have to offer to Lord, then giving this prasadam and prasadam water to our father and mother. Itulah kewajiban seorang penyembah, bahwa ketika kita memasak untuk Krishna dan persembahkan untuk Krishna, nah persembahan prasadam itu kita harus juga persembahkan di hadapan ayah dan ibu kita. Setiap hari harus kita melakukan itu. And invite Vaishnavas. Ya, serada seremoni, dan mengundang semua Vaishnava to your house, ke rumah kita, and perform Nam Sankirtan. Dan di sana kita melakukan Harinam Sankirtan di rumah kita. This is the process in Prabhupada mentioning. This is the recommended of Sri Rajiv Goswami, because without holy name, Kali Yuga other yajnas have no power to give Samaraja. Ini disampaikan oleh Prabhupada di dalam penjelasan beliau yang dikutip dari pernyataan dari Sri Rajiva Goswami, bahwa beliau mengatakan di sana bahwa apapun upacara-upacara yajna yang dilakukan di zaman Kaliuga ini tanpa Sankirtan yajna itu tidak akan ada hasilnya. Therefore, we are giving this process. If someone is after your body, he may be in ghost body or someone's body, in some species body. If he perform some activities, then he go to. It's like human form. He can get some human form of life. Jadi inilah hasilnya. Kalau mungkin saja yang meninggal itu menjadi hantu atau menjadi manusia atau menjadi binatang-binatang lainnya. Kalau ini kita melakukan upacara ritual serada ini kepada mereka, mereka akan segera mendapatkan badan manusia lagi. You believe a ghost is there or not? Huh? Yes. When ghost enter to your body? Jadi hantu pasti ada ya. Jadi ketika hantu masuk ke dalam badan kita, apa yang terjadi? And you ask, what is your name? Ghost will not say, but because ghost is in your body, ghost will say the ghost name, like what you was before. Ya. Jadi karena hantu itu sudah merasuki tubuh anda kita akan berbicara tentang siapa sebenarnya kita hantu itu di masa lalunya, itu yang disampaikan. Kita akan bisa ngomong seperti itu ketika ghost atau hantu itu ada di dalam tubuh kita. If a Vaishnava give a body, he will ghost. Kalau seorang Vaishnava meninggalkan badannya, apakah mungkin menjadi hantu? No. Tidak mungkin. Only one thing is there. If he commit offense towards Guru and taking Krishna's money, then he become ghost. Yeah. Like a thief, just like worshipping Krishna, collecting Lakshmi in Krishna's name, and plundering. Then he will become ghost. Yeah. Otherwise, Vaishnava will not become ghost.
Jadi inilah ya orang yang akan penyembah yang akan menjadi hantu. Itu biasanya penyembah yang melakukan kesalahan kepada penyembah lain, Vaishnava, dan mereka penyembah yang mencuri uangnya Krishna. Itu bahaya sekali. Itu dia akan bisa menjadi hantu. Proof is there. Ya, itu ada buktinya. When Bhaktivinoda Thakur just going towards Puri, Ya, ketika Srila Bhaktivinoda Thakur berangkat menuju Puri in Odisha, in one village stay in that place. Jadi ada di Orissa, ada sebuah desa di sana. Because he was Vaishnava, he want to stay in temple. Jadi karena dia seorang Vaishnava, dia ingin tinggal di temple. Dia seorang Vaishnava. So village people said, don't stay in temple. A ghost is there. Night time he attacking you. Don't. Bhaktivinoda Thakur said, yes, I will go there. I will see. Because he is pure Vaishnava. You know, he have power to deliver the ghost. Yeah. Jadi inilah sebenarnya ketika Srila Bhaktivinoda Thakur itu berangkat dan tinggal di desa itu, dan dia meminta untuk tinggal di sebuah tempel di sana. Dan orang-orang di sana berkata, jangan tinggal di tempel itu, karena di tempel itu ada hantu yang kuat sekali tinggal di sana, ada di sana. Jangan tinggal di sana. So when Bhaktivinoda Thakur just start to sleep in the temple, the ghost came and start to dance uttering, just like Kula Bhais, sometimes come in form of a hog, sometimes come in form of a donkey. Then Bhaktivinoda Thakur understand, oh, he is ghost. Dan pada waktu itu ketika di malam hari Srila Bhaktivinoda Thakur merasakan memang kehadiran dari hantu itu. Dan kadang-kadang dia hantu itu menjadi babi dan kadang menjadi kuda seperti itu lewat seperti bayangan-bayangan, dan Srila Bhaktivinoda Thakur mulai mengerti, oh ini adalah hantu. Bhaktivinoda Thakur such power, then he talking with the ghost. Hey, who are you? Dan Srila Bhaktivinoda Thakur memiliki kemampuan dan kekuatan itu dan mulai bercakap-cakap dengan hantu itu. Siapa Anda? And he said, please, you deliver me. Dan hantu itu berkata kepada Bhaktivinoda Thakur, mohon selamatkan hamba. Therefore, mostly ghosts coming to Vaishnavas. Some Vaishnavas are there, they come nearby. Yeah. Why? They want to deliver, therefore they want to hear holy name, they want some prasadam. Therefore they came nearby. But their own deliverance. Itulah sebenarnya secara umum penyembah-penyembah itu rumahnya kadang-kadang disenangi hantu. Ya karena sebenarnya bukan diganggu, enggak. Karena hantu itu ingin diselamatkan. Karena hantu itu berpikir hanya Vaishnava yang bisa menyelamatkan dia. Oleh karena itulah kadang-kadang rumah penyembah itu selalu diganggu oleh hantu. Oleh karena itulah penyembah itu berkewajiban untuk memberikan mahaprasad kepada hantu ini, karena dia juga ingin diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu hanya penyembah sebenarnya. Itulah maksudnya. Our forefathers, like our father's father, they're telling the story. We hear from them directly. When they just at that time that there is no car, no bus, no train to Puri. They are walking for 1 month. Went to Puri, then take Jagannath darshan, bring some prasadam, then again 1 month return. Jadi biasanya dulu di zaman dulu belum ada kendaraan. Biasanya masyarakat merasakan di Orissa dari jauh menuju Puri itu sampai berhari-hari bahkan berbulan, dan hanya untuk mendapatkan mahaprasad Jagannath. Dan setelah mereka mendapatkan mahaprasad ini, mereka kembali lagi ke rumahnya. So they told this thing in night time when they are just coming, they can see many people that are just following. They are only shadows, not people, only shadows. They understand why they are following their ghost. They want to deliver. Therefore, they are giving Jagannath prasadam and just there. Okay. And after giving Jagannath prasadam, they can't see any shadows. Iya, yang ketika mereka kembali ke rumahnya dan di dalam perjalanan itu kadang-kadang mereka diganggu oleh bayangan-bayangan hantu. Ya kenapa mereka itu diganggu oleh bayangan hantu itu? Karena hantu-hantu ini tahu bahwa orang ini membawa mahaprasad Jagannath. Oleh karena itulah ketika mereka tahu bahwa mereka diikuti oleh hantu seperti itu, mereka kadang-kadang persembahkan mahaprasad itu di belakang mereka, dan akhirnya bayangan-bayangan itu juga pergi. So you are clear about ghost? Yes. Are you clear about ghost? Apakah ada prabu-prabu dan mataji ini takut dengan hantu? No, they can't do anything.
Ya, jadi hantu-hantu itu tidak akan bisa melakukan apa-apapun kepada penyembah. We have to see. Kita memiliki kalkulasi ini Tila. dan memiliki tilang. And we are taking prasadam and holy name. Dan kita makan mahaprasad dan mengucapkan nama suci. They can't do anything. Jadi hantu-hantu itu tidak akan mampu melakukan apa-apa kepada penyembah. But sometimes they come to Vaishnavas only for to get themselves free from this ghost life. They come in. Jadi kadang-kadang mereka datang ke rumah-rumah Waisnawa atau penyembah hanya untuk bisa diselamatkan, hanya untuk mereka bisa dibebaskan dari badan hantu ini. And Bhagavatam is so powerful. If you feel like that or something is there, you just every day study Bhagavatam. Jadi Bhagavatam begitu sangat kuat sekali. Jika Prabu dan Mataji merasakan sesuatu atau kehadiran dari hantu di sekitar kita, kita bisa membaca Srimad Bhagavatam setiap saat pada waktu itu. In full faith, you study Bhagavatam, you can see slowly, you not come, just deliver. Jadi kalau dengan keyakinan yang kuat kita membaca Srimad Bhagavatam itu di tempat itu, sehingga pelan-pelan hantu itu tidak akan datang lagi dan mereka akan pergi. So I am listening to Bhaktivinoda. Bhaktivinoda asking to this ghost, hey, who are you? He said, I am a Brahmana. Jadi sekarang Srila Bhaktivinoda Thakur bertanya kepada hantu ini, siapa Anda? Saya adalah seorang Brahman, itu jawaban dari hantu. I am not only Brahmana, but also pujari in this temple. Ya, saya bukan saja Brahmana, tetapi pujari di tempat ini dulu. You are pujari. How you become ghost? You are worshiping Krishna. How you become ghost? Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur bertanya lagi, dan karena Anda adalah seorang Brahmana dan pujari, kenapa Anda bisa jadi hantu? He told, oh, I am pujari, but I am stealing Krishna's ornament, Krishna's money. After each of this body, now I am ghost. I am now realizing because I am stealing Krishna's money. Jadi dia menceritakan kisah dirinya di masa dia jadi pujari di tempat itu. Karena pada saat dia jadi pujari, dia mencuri perhiasan Krishna dan mencuri uangnya Krishna juga. Oleh karena itulah dia menjadi hantu di tempat itu. Then Bhaktivinoda said, okay, you sit here, I will chant for you, then you will get it. Then Bhaktivinoda started to chant pure name, then he will get it. Srila Bhaktivinoda Thakur berkata kepada hantu itu, Anda duduklah di sini dan sekarang saya akan ingin mencoba untuk menyelamatkan Anda dari badan hantu ini. Saya akan mengucapkan nama suci ini dan Anda akan diselamatkan dari hantu ini, dari badan hantu. I have experience. Dan mereka juga memiliki pengalaman ini. When I was Brahmachari, for my study, I used to stay in one place. All villagers said, Baba, don't stay there. I said, no, I will stay there, no problem. This school, it was like broken, some old asbestos and one banyan tree there. I was sleeping just outside of the school, in that village where we went. Outside the veranda, and just I was sleeping there. First night when I went there, jadi Maharaj punya pengalaman ketika beliau ada di suatu tempat di Orissa. Ketika itu beliau ingin beristirahat tidur di malamnya. Sedangkan sebenarnya masyarakat di sana sudah mengingatkan Maharaj jangan tidur di sana. Ada sekolah dan di samping sekolah itu ada pohon banyan tree. Itu tapi Maharaj beringin ya pohon beringin. Tapi Maharaj tidak menghiraukan himbauan masyarakat itu dan beliau hanya tidur dengan tenangnya di sana. Karena beliau juga merasa tidak terganggu dengan. this was a solitary place, no electricity. I took rest. First day, when I just put my mosquito net, cut. Pretty big sound and moving around me. I was sleeping there. I know, wow, people are saying ghost is there. Okay, what he can do? Yeah. Then that night I just sleep. And chanting rounds, I sleep. Yeah. Jadi ketika suatu malam Maharaj sudah membuka mosquito net, jadi apa namanya itu jaring untuk kelambu ya, kelambunya untuk menghindari supaya tidak digigit oleh nyamuk. Dan ketika itu ketika Maharaj beristirahat ada suara yang gaduh di sekelilingnya dan mengelilingi Maharaj pada waktu itu. Dan Maharaj juga tersadar, oh ini ada memang benar ada hantu di sini. Next day morning I wake up, I complete my round, then I start read Bhagavatam. Dan Now as I start, and next night nothing, finish. jadi di pagi hari ketika Maharaj terbangun, Maharaj mencoba untuk mengucapkan nama suci dan berjapa dan menghabiskan putaran japanya.
dan membaca Srimad Bhagavatam dengan keras-keras sekali. Sehingga di malam berikutnya ketika Maharaj tertidur, pada waktu malam berikutnya itu hantunya tidak mengganggu lagi, tidak datang lagi. We are discussing on that matter. We are not discussing about ghost. We are discussing how powerful holy name and how powerful this process, Bhagavatam, everything, very powerful. Jadi Maharaj sebenarnya tidak ingin membawa kita larut di dalam mendiskusikan masalah hantu. Jadi ini hanya untuk membuktikan betapa kuatnya nama suci dan betapa kuatnya Srimad Bhagavatam. So Vaishnava will never become a ghost. Jadi Vaishnava sebenarnya tidak akan mungkin bisa tidak akan pernah menjadi hantu. Rather, Vaishnava will deliver with the faith in holy name, Bhagavatam, that he can deliver the ghost. Ya. Dan Vaishnava dengan kemampuan dan pengucapan nama suci itu dia akan mampu bahkan menyelamatkan hantu-hantu di sekitarnya. Itulah Vaishnava atau penyembah. You know, in Padma Purana, Apakah Prabu mengerti tahu Padma Purana? glory of Bhagavad Mahima, Atmadev was there, Brahman, was a Brahman, Atmadev. Atmadev. Atmadev, although expert Brahman in Karma Kanda, but he had no son. Ya. Ada seorang Brahmana yang bernama Brahmadev. Itu dia begitu ahli sekali di dalam urusan karma kanda, ritual karma kanda. Tetapi sayangnya dia tidak memiliki putra, anak. And wife, she's very crooked, nasty. Dan Abhidhar's wife. istrinya begitu sangat crooked, ya, sangat cerewet dan tidak baiklah begitu. She's not following husband Atmadev. Ya, dan istrinya ini tidak pernah mengikuti perintah-perintah suaminya, Atmadev. Then Atmadev, because he had no son, he became so morose, so unhappy. He said, better I will not stay in this house. I will go to forest. I can just give up my life. Ya. Jadi Atmadev ini, Brahmana ini berpikir, karena selalu dia bertengkar dengan istrinya di rumah, sampai akhirnya dia memutuskan, saya tidak ingin tinggal di sini lagi, dan saya akan pergi ke hutan untuk meninggalkan badan di hutan nanti. When he feel in the jungle, he find out some place where pond is there. He took bath and drink pond water and crying there. Oh, I have no son. I will give up my life. What is the middle of the life? He's crying there. Atmadev. Ya, Atmadev Brahmana ini ketika dia sampai di hutan, dia melihat sebuah kolam di sana, dan dia mandi di kolam itu dan juga minum di kolam itu, dan bahkan dia nangis terseduh-seduh di sana. Dia mengatakan dirinya, saya tidak memiliki anak. Untuk apa makna dari hidup saya ini sekarang? Dan saya ingin berdiri. Yeah, at that time, a Brahman came, another Brahman. Ya. Jadi pada waktu itu ada Brahmana yang lain datang menghampiri. And Atmadev said to this Brahman, oh, you came according to Krishna's instruction, so you give me son. Otherwise, in front of you, I will give up my life in this pond. Dan sekarang Atmadev ini, Brahmana ini berkata kepada Brahmana yang menghampiri itu, nah karena Anda datang atas karunia dari Krishna yang menyusul bahwa Anda sudah datang di hadapan saya, dan sekarang saya akan meminta anak kepada Anda. Kalau Anda tidak mampu memberikan saya seorang putra atau anak, saya akan membunuh diri di depan Anda. The Brahman said, actually, if you get son, you will get happiness. This is not, how can I say? You can say that, surely, if you have achieved son, I can get happiness. No? Jadi itu sebenarnya dikatakan oleh Brahmana yang datang ini, kalau seandainya Anda mendapatkan putra, belum tentu Anda akan menjadi berbahagia. Many, you can see in this life, many people suffering for son. Jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang yang berumah tangga itu menjadi menderita karena putranya. Bad son. Karena yang terlahir itu adalah putra yang mungkin sifatnya tidak baik. What do you want? Good son or bad son? Apa yang kita inginkan? Apakah kita menginginkan putra yang baik atau putra yang jelek, yang tidak baik? Tentu, we need a good son. Good son.
Iya. But according to Bhagavatam, bad son is good. Iya. Jadi secara umum kita selalu pasti memilih putra yang baik. Ya, secara umum kita pasti memilih itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Srimad Bhagavatam, jadi putra yang jelek inilah sebenarnya yang baik. Nah, bisa menerima ini. If you have a good son, then you develop attachment. My son is good, my son is good. You can't perform bhajan, always thinking about your son. Jadi kalau kita memiliki anak yang baik dan penurut seperti itu, keterikatan kita kepada anak itu akan menjadi terikat luar biasa tanpa bisa seperti Maharaj bilang tadi, kita selalu memujinya, keterikatan yang luar biasa kepada putra itu, anak itu. If you have bad son, jadi ketika Prabu memiliki putra yang tidak baik, I don't want to stay in the house. I will stay in Assam. jadi dia pasti berpikir, kalau dia penyimak, dia berpikir saya tidak ingin tinggal di rumah ini karena anak saya begini jeleknya. Saya akan berangkat dan pergi di asram dan tinggal jadi pujani di asram. That happened. In case of Bena, Anga's son Bena, very wicked. Anga said, who is saying good son is good, bad son is bad? Who is saying? Actually, bad son is really good. Because my son is bad, now I am taking Vanaprastha, I am going to forest. Yeah. I want bad son. Ini This is Krishna's attachment. Ini pernyataan dari Raja Wena. Raja Wena itu memiliki seorang istri yang memiliki anak yang sangat buruk sekali. Itu diceritakan dalam Bhagavatam bahwa dia sendiri mengatakan ini. Siapa yang mengatakan bahwa anak yang baik itu adalah baik? Memiliki anak yang baik itu adalah suatu keberuntungan. Jadi saya sendiri sudah membuktikan bahwa dengan memiliki anak yang buruk ini, saya bisa dan mampu meninggalkan rumah tangga dan pergi ke hutan untuk bertapa. But don't pray to Krishna, give me a bad son. Tetapi sekarang janganlah pernah Prabu-Prabu berdoa pada Krishna hanya untuk meminta berkat atau karunia berupa anak yang jelek ini. Very difficult nowadays to give up house and stay in ashram. Therefore, either good son or bad son. Very difficult. Better if you stay in your own position and follow Guru Krishna's instruction and chant Hare Krishna. Jadi kita tidak punya kemampuan seperti Maharaj Wena untuk meninggalkan rumah tangga ketika kita memiliki anak yang jelek ini. Jadi lebih baik kita apa adanya, kita tinggal di rumah tangga dan kita berjapa dan ajak semua anggota keluarga untuk menyanyikan nama suci bersama. Actually, for a devotee, if bad son and another, you have no son. This is chance for bhajan. If you have bad son, don't develop attachment. This is Krishna's arrangement. Krishna is giving you a nice experience. Hey, your son is bad. Don't face towards me. Don't develop attachment. And you have only letter, just married. Now you have no business, just chant nice. Jadi sebenarnya antara punya anak yang jelek atau mungkin tidak punya anak, ini adalah sebuah karunia yang luar biasa juga. Jadi sebenarnya kita tidak diberikan untuk mengembangkan keterikatan, dan pada saat kita memiliki putra yang mungkin tidak baik sifatnya seperti itu, kita bisa tidak terikat dan kita bisa melakukan bhajan lebih baik lagi. Whether son and daughter, don't worry for that. Our path is you just perform pure bhajan, then you deliver yourself. Jadi sebenarnya tidaklah menjadi hal yang sangat harus penting bahwa kita harus memiliki putra, atau mungkin kita sama saja antara putra dan putri itu sama saja posisinya. Dan hal yang paling penting yang harus kita lakukan, kita harus selalu sibuk di dalam bhajan, kita mengucapkan nama suci dan menjadi penyembah yang lebih yang murni. This Brahman said to Atma Devi, you know, Sagar have 1,000 sons, he cried. Sagar. And Chitraketu have one son, he also cried. Why one son? But I saw your destiny, maybe you can't get son in this life. Then Atmadev said, if you don't give me son in front of you, I'll commit suicide. Jadi Brahmana itu berkata kepada Atmadev ini,
Dan dia memberikan contoh Brahmana ini yang menghampiri ini. Anda menginginkan seorang putra, lihatlah bahwa Sagara memiliki 1000 putra. Dia begitu menderitanya karena 1000 putranya ini. Dan begitu juga Citraketu, Maharaja Citraketu memiliki 1 putra saja, dan dia menderita luar biasa di dalam hidupnya. Dan sekarang Anda menginginkan putra, dan kalau seandainya saya tidak mampu memberikan Anda putra, Anda mau bunuh diri di depan saya. Then this Brahman giving one mango. Dan sekarang Brahmana ini memberikan sebuah mangga. Because he's Buah crying, mangga. Atmadev is crying. Atmadev is crying. Okay, you take this mango and give this mango to your wife, then your wife get one son. Jadi sekarang Brahmana yang menghampiri ini karena merasa kasihan juga kepada Brahmana Atmadev ini, karena dia terus meminta seperti itu, akhirnya Brahmana ini memberikan 1 buah mangga. Dan dia menganjurkan untuk berikan ini kepada istrimu, dan segera istrimu akan hamil. Wife's name is Dunduli. Jadi nama dari istrinya adalah Dunduli. Dunduli said, no, I don't want to eat this mango. If I eat this mango, then I'll become pregnant. I can't eat more. I don't want children. If your husband is crying for son, wife said, no, I don't want children. Dan sekarang ketika dia memberikan buah mangga ini kepada istrinya, dan istrinya tidak mau memakan mangga ini karena istrinya mengatakan, saya tidak ingin memiliki anak, saya tidak ingin memiliki anak. Tetapi di pihak suaminya, Atmadev selalu menangis untuk ingin memiliki seorang putra. So if I will become pregnant, if someone just put fire in my house, I can run, I will die. I don't want. I can eat, I can walk. No, I don't want child. Then she giving this mango to cow. Yeah. Jadi ketika dia disuruh memakan buah mangga ini, dia berpikir kalau seandainya saya makan buah mangga ini, saya tidak akan bisa berjalan karena saya hamil dan harus melakukan aganiotra, dan dia merasa kesulitan mungkin untuk berjalan seperti itu. Banyak hal yang sulit dia pikirkan. Oleh karena itulah istrinya ini memberikan buah mangga ini kepada seekor sapi. And falsely, she saying lie to husband, I eat this mango. I already eaten this mango, but not eating, giving to cow. Jadi secara palsu dia berpura-pura mengatakan kepada suaminya bahwa dia sendiri sudah memakan buah mangga itu. Tetapi kenyataannya dia memberikan buah mangga ini kepada sapi. And artificially showing to his husband, I am pregnant. Dan secara palsu juga dia menunjukkan kepada suaminya bahwa dia sudah hamil. And secretly consulting with her sister, because her sister at that time was pregnant. And I will give you money. I am now falsely putting that I am pregnant. Just you give your son. Ya, dan sekarang istrinya ini memiliki saudari perempuan, dan kebetulan saudarinya itu sedang juga dalam kondisi hamil. Dan ketika itu dia berbicara kepada saudarinya ini, saya tidak ingin hamil, dan Anda sekarang sedang kondisi hamil, dan saya akan mengatakan bahwa diri saya hamil kepada suami saya. Suatu saat kalau Anda melahirkan putra ini, tolong berikan putra itu kepada saya. So Atmadev's son, actually not his one son, like Atmadev's wife's sister son, his name is Dundukari. Yeah. And this cow giving birth to a saintly person, his name is Gokarna. His ear just like calf or cow's ear, Gokarna. Yeah. Very expert in Vedic knowledge. Jadi istrinya ini memiliki saudari, dan saudarinya itu melahirkan seorang putra yang diadopsi oleh Atmadev ini yang bernama Dundukari. Dan sekarang sapi yang diberikan buah mangga itu ternyata juga melahirkan putra yang diberi nama Gokarna. Jadi putranya ini seperti manusia tetapi telinganya mirip dengan sapi. So what happened? Because
this Dunduli's sister's son, no purification, he became very wicked, very wicked. Jadi sekarang putra dari saudarinya ini yang bernama Dudukari ini, karena tidak ada ritual apapun yang dia lakukan selama dia hamil, itu ternyata putranya ini menjadi sangat jahat sekali dan buruk sekali tingkah lakunya. In front of his father, he just wasting money, father's earning money. Jadi bahkan di depan ayahnya sendiri, dia menghambur-hamburkan uang yang dicari dengan kerja keras oleh ayahnya sendiri. And keeping prostitute. Dan dia mengajak pelacur di rumahnya. And always beating mother, hey mother, give me money. Always beating. Dan dia selalu memukul ibunya dan selalu memaksa ibunya untuk memberikan uang kepada dirinya. And our mother's wife, she commits suicide because beating, one day beating, and our mother's wife just commits suicide in the well. Yeah. She just. Dan ketika dia begitu merasa menderita sekali karena tingkah laku dari putranya ini, sampai tidak tahan, akhirnya istri dari Atmadev ini menceburkan diri ke sumur, membunuh diri. Then Atmadev start to cry. Dan Atmadev mulai menangis. Before I have no son, I am crying. Now I have son also crying. Dan dia berpikir bahwa sebelumnya saya tidak memiliki putra, saya terus menangis, ingin memiliki putra. Dan sekarang saya sudah memiliki putra, saya dibikin menangis juga seperti ini. Then this Gokarna giving knowledge to father, Atmadev. Dan sekarang Gokarna yang dilahirkan dari sapi ini memberikan pengetahuan kepada Atmadev. Oh father, why you are suffering? Because you are developing attachment to your son. Ya. Ayah, kenapa Anda begitu menderita sekali? Itu karena Anda begitu terikat sekali kepada putra Anda. Give up this house and go to forest and meditate on Krishna. I was thinking this house. Ya, tinggalkan rumah ini dan pergilah ke hutan dan bermeditasilah kepada Krishna di hutan. Kenapa harus Anda tinggal dan menderita di rumah ini? Now son is helping to father. Go to forest and meditate on Krishna. This is not time for you to stay in the house. Yeah. Jadi Gokarna memerintahkan kepada ayahnya, tinggallah di hutan, berangkat dan tinggal di hutan, bermeditasilah kepada Krishna di hutan, dan tidak ada waktu lagi. And then Atmadev just give a house and in forest only studying Srimad Bhagavatam 10 canto get liberation. Dan ketika itu Atmadev berangkat dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, dan hanya dengan membaca Srimad Bhagavatam sekali 10, dia sudah terbebaskan dari hidupnya. Now what happened to Dudukari, the wicked son? He always stolen money, gold from king's palace. He always stolen money. Ya. Dudukari. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan Dudukari ini, dia selalu mencuri uang di kerajaan. And maintaining prostitutes. Dan dia juga memelihara pelacur-pelacur di rumahnya. And all prostitutes in one night held one meeting. Jadi sekarang semua pelacur yang dipelihara di rumahnya itu suatu malam dia rapat di sama-sama semua pelacur itu di malam hari. They discuss among themselves because our husband always stolen from king's palace. Any time king came to know, then king will kill husband also us. Better we should kill our husband. Dan sekarang semua istri-istri pelacurnya ini berdiskusi satu sama lainnya dan dia memutuskan di sana karena suaminya Dudukari selalu mencuri uang di kerajaan dan memelihara mereka semua. Akhirnya mereka memutuskan daripada raja nanti menghukum mereka mereka berkata lebih baik kita yang membunuh suami Dudukari dulu daripada kita nanti dibunuh oleh raja. Just they bring fires. Wood in fire, and everyone just surrounding the Dudukari, and with this fire, they just put in his body. Although he was living, and shouting, Dudukari, and give up his body. Beating and giving fire, and Dudukari give up his body. Jadi semua and became ghost. Ya. Jadi semua istri-istrinya itu, pelacur itu membuat rencana untuk membunuh Dudukari. Ketika itu dia mengumpulkan
kayu bakar dan dikumpulkan dan dudukari diletakkan di tengah semua menurut kayu bakar dan terbakar di dalam. Bahkan pada waktu itu dudukari berteriak-teriak minta tolong. Bahkan akhirnya mereka dudukari terbunuh dan akhirnya menjadi hantu pada waktu itu. Gokarna came to know my father already got liberation and my brother already gave up body. He want to return to his house. When he came to the house in night time, when taking rest, he saw like one bull is coming, sometimes one donkey is coming, sometimes a dog is coming, creating furious sound and crying. And Gokarna saying, "Who are you?" So the Bhrata, I am your brother, and crying saying, "I am your brother. Please you deliver me. Please you deliver me." Who saying? Dudukkan. This was Krishna. Jadi ketika Gokarna mengetahui bahwa saudaranya sudah meninggal, dia mencoba untuk datang ke rumahnya itu dan tinggal di rumahnya. Akhirnya di malam hari banyak gangguan datang di sekitar dia dan kadang-kadang ada seperti keledai yang lewat, ada anjing yang lewat dan ada suara yang besar bergaduh di dalam rumah itu. Dan dia mengetahui bahwa kondisi ini ada kehadiran hantu ada di sini. Akhirnya dia mampu bercakap-cakap dengan hantu itu dan hantu ini mengatakan, "Oh saudaraku, tolong selamatkan saya." "Siapa Anda?" Ditanya sama Gokarna. "Saya adalah saudaramu Dudukari dan sekarang saya sudah menjadi hantu di sini. Bantulah saya untuk bebas dari badan hantu ini." Only if you become Vaishnava, pure Vaishnava, real Vaishnava, then you can help others. Ya. Tanpa kita menjadi Vaishnava yang murni, itu kita tidak akan mungkin bisa membantu orang lain. Then what happened, you know? He was crying and saying, "I am your brother, please, you deliver me, please, you deliver me." Dan sekarang dia Dudukari yang di dalam bentuk hantu ini selalu menangis kepada saudaranya Gokarna, "Bantulah saya, tolong bantu saya dibebaskan dari badan hantu ini." But Gokarna saying, "I already give Shraddha in Gaya for you. But how you become ghost?" Dan ketika itu saudaranya Gokarna menjawab, "Saya sudah melakukan Shraddha kriya di Gaya bahkan itu hanya untuk Anda. Kenapa Anda juga bisa menjadi hantu seperti sekarang ini?" Gaya, one tirtha in Yeah. India, famous tirtha. If you give Shraddha in there, then on your forefather will deliver. Jadi Gaya itu adalah sebuah tempat suci di India yang terkenal sekali untuk melakukan Shraddha atau pindah. Jadi ketika Anda bisa melakukan pindah di sana, Shraddha seremoni itu leluhur kita bisa diselamatkan. So once you perform Shraddha in Gaya, then no need more, because surely your forefather will do. Sekali saja kita mampu melakukan Shraddha di tempat suci Gaya ini, secara pasti itu leluhur kita itu pasti sudah selamat. And Gokarna saying, "I already give Shraddha for you, but how you become ghost?" He saying, "Brother, if you 100 times give Shraddha in Gaya, still I will be in ghost form because I committed many sinful activities in my life." Dan dia hantu ini berkata kepada Gokarna, "Oh saudaraku, walaupun Anda melakukan ratusan kali Shraddha di Gaya, itu tidak akan mampu menyelamatkan saya dari badan hantu ini. Karena saya sudah melakukan begitu banyak sekali kegiatan berdosa." You remind how Vaishnavas are merciful. Ya, di sini mengingatkan kita bahwa betapa berkarunianya Vaishnava itu. Then Gokarna start to meditate. Dan sekarang Gokarna mulai bermeditasi. And by his meditation power, he stops Surya. As Surya there, you can't move. Stay in one place. Yes. Dengan kemampuan yang dia miliki, di dalam meditasinya itu dia mampu bahkan menghentikan peredaran matahari dan matahari tidak diberikan balik. And Surya said, "Perform Bhagavad Katha for 7 days." Dan sekarang Suradev berkata, menganjurkan kepada Gokarna, lakukanlah Bhagavata Sapta selama 7 hari. Then you can deliver your brother. Dan dengan Anda melakukan seperti itu, baru Anda akan mampu menyelamatkan saudara Anda. Then when Shraddha days, some specific charit is there, life history there, you have to read. Specific life history, like Bali Maharaj life history, Bali Baman life history,
Prahlad Maharaj's life history is very powerful in Shraddha Day. If you Prabhupada religion, Ya, di dalam acara Shraddha Kriya ini ada beberapa kisah-kisah yang cukup kuat untuk bisa didengarkan di saat kita melaksanakan Shraddha ini, seperti kisah dari Bali Maharaj, kisah Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, seperti itu. so then Gokarna arranged Bhagavad Katha. Dan ketika itu Gokarna sedang mengatur akan diadakannya Bhagavata Sapta. Then his brother came. Dan ketika itu saudaranya Dudukari datang di hadapan. In form of air, he just stayed in a bamboo. Ya, In the bamboo. di dalam bentuk dia seperti angin gitu ya, angin. Dia tinggal di dalam 7 ruas bambu. In bamboo, in something is there like what do you call it? Ya, buku. Bukan. Like nurse, huh? Ya. One feet up to 100 feet, you can see. Was. Ruas. So one day Bhagavad Katha finished, immediately the nurse start to burst. Ya. Jadi dia tinggal di 7 ruas bambu ini. Setiap hari, dari satu hari selesai pembacaan Srimad Bhagavatam itu, satu ruas bambu pecah. So day by day, every day one nurse, every day one nurse, and 7 days after completing Bhagavatam, just achieving a nice he just came. Who? Dudukari. Jadi ketika Gokarna membaca Srimad Bhagavatam pada waktu itu, setiap hari selesai membacakan Srimad Bhagavatam itu, satu ruas dari bambu itu pecah. Sampai akhirnya di hari yang ke-7 dan ruas bambu yang terakhir pecah. Ketika ruas bambu yang terakhir ini pecah, muncul dari bambu itu bentuk yang sangat indah sekali, dan itulah bentuk yang didapatkan oleh Dudukari, dan dia mendapatkan bentuk pembebasan, bentuk. Then chariot came and Dudukari went to Vaikuntha. So powerful Bhagavad. Dan sekarang kereta datang dan menjemput dia dan membawa dia pulang ke dunia rohani. So therefore in special in Shraddha days, some purification days, two things is very important. Jadi Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Harinam Bhagavad. Jadi itulah sebenarnya ketika para penyembah ingin melakukan Shraddha Kriya, ada dua hal yang sangat penting harus juga dilakukan pada saat terjadinya diadakannya Shraddha Kriya itu, yaitu Harinam Sankirtan, menyanyikan nama suci, dan Bhagavatam, membaca Srimad Bhagavatam. Very powerful to deliver our poor father. If some person is just suffering with reaction, cardiac reaction, to believe. Ya. Ini kedua hal ini begitu sangat kuat sekali, dan bahkan mampu menyelamatkan leluhur-leluhur kita yang sudah melakukan kegiatan berdosa di dalam kehidupannya. So okay, about 5 minutes I will speak about one story. Ya. In Padma Jadi sebelum Maharaj mengakhiri, Maharaj ingin menyampaikan satu kisah cerita lagi di dalam Purana. One Brahman was there, his name is Pruthu Maharaj, like Pruthu. Jadi ada seorang Brahmana, His name is di dalam Purana itu ada seorang Brahmana yang bernama Pruthu. Pruthu was very austere, is following all Vedic etiquettes. Once Pruthu went to some tirtha. Ya, Pruthu ini dia seorang Brahmana yang sangat taat sekali mengikuti prinsip-prinsip dan aturan-aturan Weda. Nah, suatu hari dia datang ke sebuah tirta. So when he was going towards tirtha, on the way he stayed in one place, only like it looks like desert, and the trees only thorns. Yeah. Not good trees are there, you can find water there, like looks like desert. But only one banyan tree find out. Jadi ketika dia berangkat menuju tempat tirta ini, di perjalanan dia berhenti di sebuah tempat. Di sana kelihatan tempat itu seperti gurun pasir. Tetapi biasanya di gurun pasir itu kita tidak bisa menemukan air apapun yang tidak ada. Tetapi
Anehnya di sana ada satu pohon banyan, yaitu pohon beringin kalau di Bali. Itu tumbuh di Gunung Pasir itu. Perduri. Pohon perduri bukan beringin. Kaktus. Oh, kaktus. Pohon perduri. Jadi yang tumbuh bukan beringin ya, tadi salah saya. Jadi yang tumbuh itu adalah seperti pohon berduri, seperti kaktus. Ya. He want to drink water but no water in that place. Jadi ketika itu dia ingin meminum air, tetapi tidak ada air ada di sana, tidak ada air. So when night time he took rest, 5 person came. I furious, looks like very dangerous. Night time they came. Jadi ketika dia di malam hari tertidur di sana, ada 5 kepribadian yang sangat mengerikan datang di hadapannya. And start to cry in front of Prutu. Please you deliver, please you deliver. So they are all ghosts. Dan kelima kepribadian ini menangis di hadapan Prutu dan ingin diselamatkan dari badan hantu ini. Then Prutu asking, mention your names. Who are you? Dan Prutu sekarang bertanya kepada 5 kepribadian ini, sampaikan siapa nama Anda satu persatu. One said, my name is Parjusita. Jadi satu orang mengatakan bahwa namanya adalah Parjusita. Now you don't know what is your sinful activity. You don't know your future. But if you become ghost, then you can know everything. Past, present, everything. Supposed helping. Oh, I commit this offense. Ya, mungkin saja ketika kita sekarang sedang hidup ini sebagai manusia, kita tidak mengetahui kegiatan kita di masa lampau. Sekarang mungkin yang akan datang pun kita tidak ketahui, kita buta terhadap itu. Tetapi ketika kita mendapatkan badan hantu ini, kita mengerti semuanya. Kita tersadar, kita pernah melakukan kegiatan-kegiatan berdosa di masa kehidupan sebelumnya dan diketahui. He said, why you know my Parjusita? My name is Parjusita, you know? Because I am always eating fresh things. Fresh cooking things, fresh cooking foods, and always distributing pungent, like asteroids food. Ada basi. Basi. In Sanskrit, Bali also basi? Basi. Yeah, this is called basi. So when I was Brahman, I was eating fresh food, but only distributing to other. The basi one. Therefore, my name is Parjusita. I am now ghost part. Jadi dia mengatakan namanya itu karena dia tersadar ketika itu dia mampu menyampaikan kepada Prutu ini. Dia mengatakan dirinya karena dulu di masa kehidupan saya yang dulu saya sering memakan makanan yang segar dan baru habis dimasak. Tetapi yang saya bagikan kepada orang lain justru makanan yang sudah basi. Karena itulah dia menjadi hantu. Generally we eat nice things and if some beggar come, we give panjang basi. So secara umum kadang-kadang manusia orang-orang juga banyak melakukan itu. Dia makan makanan yang segar di rumahnya, ada yang basi-basi baru dibagikan. This is sinful. This is sinful. Inilah kegiatan berdosa. And another question. What is your name? Prutu say, what is your name? My name is Suchi Mukha. Suchi Mukha. Suchi means needle. Suchi needle. Your name is Suchi Mukha. Why you became ghost? Oh, when I was Brahman, I was always envious. I was envious to other Brahman and always creating problems. Therefore, I am ghost. My name is Suchi Mukha. Jadi sekarang hantu yang kedua datang di hadapan Prutu. Siapa nama Anda? Suci Mukha. Dia mengatakan dirinya Suci Mukha. Jadi dia mengatakan bahwa dirinya ketika hidupnya dia adalah seorang Brahmana dan ketika itu dia selalu punya iri hati kepada orang lain atau Brahmana yang lainnya. Karena itulah dia sekarang menjadi hantu. And another question. And Prutu asking, what is your name? He said, my name is Sikraga. Sikraga. Sikraga means when I was Brahman, if someone just begging something, immediately I just leave this place because he's begging to me. I don't like to give, therefore I immediately give up. If someone begging to you, you said I can't give it. Say sweet words. But you have capacity, you
you are cheating others. You have money, you are not giving to beggars, to needy persons, then you move back. Jadi itu hantu yang ketiga sekarang ada. Dan ditanya kepada Pluto, siapa nama Anda? Si Gaga. Dia bilang si Gaga namanya. Dan dia menguraikan tentang dirinya di kehidupan yang dulu. Dia sering sekali tidak memberikan ketika ada seorang yang datang ke rumahnya, dan walaupun dia memiliki makanan atau uang, ada beggar yang datang untuk meminta sesuatu, selalu dia meninggalkan tempat itu, lari dari tempat itu, karena dia tidak ingin memberikan orang itu. Jadi kalau kita melakukan hal itu bisa menjadi hantu juga. After this, another question. And Buddha asked, what is your name? He said, my name is Rodhaka. Rodhaka. Because how I became ghost when I was Brahman, I was closing the door and eating sweets in one room. I'm not distributing to anyone, just closing the room and only eating myself. Rodhaka. Jadi sekarang hantu yang keempat datang dan Pluto bertanya, siapa nama Anda? Nama saya Rodhaka. Dan dia menguraikan tentang kisah hidupnya di masa dulu. Dan dia mengatakan, dulu saya sering adalah seorang Brahmana yang ketika itu saya sering makan manisan sendiri di dalam kamar. Dan saya selalu mengunci pintu dan makan manisan sendiri dan tidak ingin membagikan kepada orang lain. Oleh karena itulah saya menjadi hantu sekarang ini. Then again, last one comes. Dan sekarang yang terakhir, yang kelima datang. Buddha asking, what is your name? Buddha asking to this ghost, my name is Lekhaka. Writer. Jadi ini hantu yang terakhir, yang kelima datang. Dan Pluto bertanya, siapa nama Anda? Nama saya Lekhaka. How you become ghost? Dan sekarang kenapa Anda bisa menjadi hantu seperti ini? I was a very rich man, but if someone came to my house and begged something, then in my leg, in my toe, I write something. No, I don't write. In toe, I write no. In just like in art, I'm writing no. I don't want to keep like that. Now I am ghost. Ya. Jadi ini hantu yang kelima ini berkata kepada Pluto, kenapa ditanya sama Pluto, kenapa Anda bisa menjadi hantu seperti ini? Dan dia menjawab, karena di masa kehidupan saya yang dulu, saya seorang yang yang kaya, punya segalanya. Dan dia mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang datang ke rumahnya ingin meminta sesuatu, dan secara langsung dia menulis dengan ibu jarinya di atas tanah, no. Bayangkan itu, dia menulis dengan kakinya dan menolak tidak bisa memberikan. Jadi itu sesuatu yang then the Brahman to describe actually who is going to hell or actually who get ghost body and who for which karma he get ghost body. To describe. Dan sekarang Pluto menjelaskan, menguraikan di sini kepada kelima hantu itu kesalahan apa yang dilakukan kalau seseorang mendapatkan badan hantu ini. After hearing immediately, five chariot came. Ketika dia sedang mendengarkan ulasan dari Pluto ini, ada 5 kereta datang dari udara. And all these 5 storms demigod, they went to heaven. Yang kelima dari hantu ini berubah menjadi badan dewa dan akhirnya diajak ke surga bersama kereta itu. How they got this body? Dan sekarang pertanyaan, kenapa kelima hantu ini bisa mendapatkan badan para dewa itu? Because they're discussing with the Brahman, pure Brahman. Ya karena mereka berdiskusi dengan seorang Brahmana yang murni. So we are discussing on this context only the Vaishnavas, pure Brahmans, but who are devoted to Krishna, they can deliver others. Ya, Maharaj membicarakan konteksnya ke sini itu hanya ingin membuktikan bahwa hantu-hantu itu hanya bisa dibebaskan oleh penyembah yang murni, pure Vaishnava, pure Brahmana. Hanya bisa dibebaskan oleh mereka yang sudah
menjadi penyembah yang murni. So by Prabhupada mercy, Prabhupada giving this formula, if you chant Hare Krishna and spare Krishna's name, then we can help to others. Many people are suffering in this material world. Only we can help them bring to Krishna consciousness. Jadi inilah formula ini yang diberikan oleh Srila Prabhupada kepada masyarakat dunia. Jadi Prabhupada menganjurkan supaya kita selalu mengucapkan nama suci, melakukan harinam sankirtan, dan mengajak orang-orang untuk datang ikut di dalam kesadaran Krishna ini. Di dalam kegiatan inilah kita bisa menyelamatkan orang-orang dari penderitaan. Okay, thanks to all the devotees of Radha Gopinath temple, especially to the presidents and all these managements and all the devotees, local devotees, because you are giving me chance to speak some Krishna Katha. Jadi Maharaj menyampaikan rasa terima kasihnya yang dalam kepada tempel presiden yang Sri Radha Gopinath dan semua manajemen yang ada di sini, karena sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan Krishna Katha malam ini di sini. Our lifespan is very short, lifetime very short. Jadi kita tahu bahwa rentang kehidupan kita, masa hidup kita itu begitu sangat pendek sekali. Umur kita sangat pendek. Cooperate each other and serve Krishna and chant Hare Krishna and peacefully pass this life. Jadi Maharaj menganjurkan bekerja samalah satu sama lainnya dan selalu memuji nama suci Krishna bersama-sama dan tinggalkan kehidupan ini dengan tenang seperti itu, dengan damai di dalam harinam sankirtan. Our Prabhupada Suresh Prabhu invite all the devotees. Thanks, Hare Krishna. Jadi terima kasih kepada Prabhu Suresh sudah mengundang begitu banyak penyembah untuk datang dan hadir di sini sekarang. Jai Prabhupada Ji Maharaj ki jai, Sri Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Maharaj ki jai, Sri Radha Gopinath Ji ki jai, Samved Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanand Hare Krishna. Jai Sri Saladar Swami Maharaj ki jai.